Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam. Perkenalkan nama saya Tri Adiat Akbar dengan NIM 20109123100036. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan membacakan visi misi dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visinya yaitu mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing tahun 2025. Terkemuka dimaknai sebagai universitas yang terbaik di Kalimantan, termasuk jajaran 10 PT terbaik di Indonesia, dan 100 PT terbaik di Asia Tenggara. Sementara itu, berdaya saing dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan Tridharma, PT yang bermutu, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara, serta menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni iptek yang menjadi acuan dan rujukan PT-PT di lain kawasan. Misinya yaitu untuk mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing, dikembangkan 8 misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma, perguruan tinggi berkualitas dan relevan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidangnya, serta didukung sarana dan prasarana terbaik. Yang kedua, memberikan akses luas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi berkualitas tanpa membedakan status sosial ekonomi. Secara khusus, memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu untuk belajar di UNLAM melalui program beasiswa yang dianggarkan oleh PNBP UNLAM. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dalam luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Mengedepankan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan universitas masuk dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya, menjamin tersedianya anggaran, sarana, dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai persyarat peningkatan daya asing. Yang keenam, mewujudkan organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam membangun daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan seluruh aktivitas akademika UNLAM yang lebih adil. Mendorong tersedianya rencana pengembangan kampus UNLAM terpadu dalam satu kawasan untuk pengembangan UNLAM setelah tahun 2025 sebagai persiapan menjadi UNLAM terkemuka dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan 8 misi yang telah saya bacakan tadi. Ditetapkan tujuan untuk setiap misi tersebut. Yang pertama, tujuan misi pertama, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di UNLAM, meningkatkan relevansi program pendidikan di UNLAM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan UNLAM. Keempat, meningkatkan akreditasi prodi dan institusi. Kelima, mendorong pengembangan pusat unggulan UNLAM yang lebih maju. Keenam, meningkatkan jumlah dokter dan jumlah guru besar di UNLAM. Selanjutnya, mewujudkan keunggulan UNLAM dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur daya saing khusus. Kedelapan, membangun identitas UNLAM dalam penelitian dan pengembangan iptek. Kesembilan, meningkatkan status lemlit UNLAM dari klaster media ke mandiri. Mendorong program penelitian yang lebih mendalam dan kompetitif. Meningkatkan jumlah paten dan HKI. Mendorong program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aplikasi iptek yang dihasilkan dari program penelitian oleh dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, membangun citra UNLAM sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, membangun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan misi yang kedua. Yang pertama, meningkatkan presentasi jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belajar di UNLAM sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat dan untuk memutus rantai kemiskinan. Yang kedua, memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Tujuan misi yang ketiga. Yang pertama,
meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika Unlam. Yang kedua, peningkatkan sumber pendapatan atau income generating untuk memperbesar PNBP Unlam. Yang keempat, memperluas jaringan pasar untuk alumni Unlam sehingga lebih cepat memperoleh pekerjaan. Dan tadi saya ketinggalan membaca yaitu meningkatkan citra dan daya saing Unlam melalui capaian akreditasi institusi A pada tahun 2018. Tujuan misi yang keempat, yang pertama, meyakinkan sivitas akademika Unlam dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manajemen Unlam dikelola secara profesional. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang keempat, mereformasi pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjamin transparansi dalam pengelolaan SDM, menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya universitas. Tujuan misi yang kelima. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan jumlah publikasi, paten, dan HKI. Kelima, meningkatkan efisiensi pelaksanaan Tridharma PT. Yang keenam, meningkatkan kerjasama. Yang ketujuh, meningkatkan akreditasi institusi menjadi A pada tahun 2018. Tujuan misi yang ke-6. Yang pertama, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lini organisasi dalam lingkup Unlam. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. Selanjutnya, pengoptimalkan peran seluruh sivitas akademika dalam peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan misi yang ke-7. Yang pertama, meningkatkan kerjasama semua SDM dalam lingkup Unlam. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja SDM Unlam. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang kondusif, disiplin, jujur, amanah, dan menghargai waktu. Keempat, meningkatkan kerja SDM Unlam. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang misi ke-8. Yang pertama, tersedianya rencana area pengembangan kampus Unlam masa depan setelah 2025 seluas minimal 500 hektar. Yang kedua, tersedianya master plan pembangunan kampus Unlam masa depan yang terpadu. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama yaitu visi, menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, yaitu cara mewujudkan visi yang saya sebutkan tadi, dengan cara memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing di dalam bidang kesehatan, terutama lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan basah. Keempat, memantaukan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Selanjutnya, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Tujuan yang ketiga yaitu terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang terakhir, yang kelima, yaitu terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian misi dan misi fakultas. Selanjutnya, saya akan membacakan visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visinya yaitu
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unlab akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi atau cara mewujudkannya. Apa sih misinya? Yang pertama, 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan di bidang lingkungan basah, dan kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, inovatif dalam rangka pengembangan ilmuwan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan wawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, lain, atau pemerintah. Terus, apa sih tujuan program studi kesehatan masyarakat? Memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, inovatif, baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi ilmu masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan tujuan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya itu tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan di PSK? Yang pertama, tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara integrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan perangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menghasilkan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan yang mencakup, menghayati, dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. B. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, analisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin, ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama dalam masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Terus, ada lagi nih yang bisa mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti alam, biomedik, sosial budaya, maupun ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikannya sebagai landasan pembentukan kepribadian sebagai ilmuwan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat,
peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan ilmu dan pengembangan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment. Selanjutnya, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural competency local or wisdom. Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, community dimension of practice. Memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, basic public health skills. Ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana, financial and planning and management. Yang ke-8, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem, leadership and system thinking, or total system. Terus, ada lagi nih, satu. Ayo, apa nih? Halo, jadi yang terakhir tadi ada miracle. 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi miracle, seperti yang dinyatakan di bawah ini. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Komunikatarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sudah selesai, terima kasih.